dan dia akan mati bangkit pada hari yang ketiga. Dan para saksi hidup boleh menyatakan itu ya dengan jelas. Para murid-murid dan rasul sudah menyiarkan ini dengan jelas. Bahkan sejarawan Yahudi, Romawi juga mencatat sejarah penyaliban Yesus. Oke, di sini Coba saya mau kamu sebutkan mempertanyakannya ayat. begini. Coba sebutkan ayat. Jangan. Ini kamu ngomong nyerocos nggak jelas yang kami bisa bantah. Coba kamu tunjukkan dulu perkataan Yesus dia akan mati disalibkan dari ketiga itu, bahwa itu perkataan benar. Lukas pasal 24 ayat 46. Coba kamu lihat. Oke. Lukas pasal 24 ayat 46. Saya bilang Matius, Lukas nih, lihat ya. sebentar. Bentar. Matius, Sebentar dulu, saya nggak lagi bahas Matius. Ini bukti kebohongan Bible ya. Dengarkan, tema saya ini Bible ini palsu. Itu tema saya, bukan penyalipan tema saya. Nah, kamu bahas tentang penyalipan. Jangan atur saya, tema kita Bible palsu atau tidak. Ini orang dari tadi kita lagi tema Bible palsu, penyalipan pula kau bahas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. halo Pak Coki, perkenalkan nama dan agamanya dan tujuannya ke sini. Saya bilang, saya kalau kalian ajak bertengkar, saya nggak takut sama kalian, karena saya punya semua isi kitab kalian di kepala, itu saya tahu. Tapi saya cuma mau bertanya, kalau kalian menolak bahwa Bible ini palsu, silakan jelaskan kenapa kalian tolak, gitu loh. Kan gampang diskusi kita. Halo Pak Coki, perkenalkan nama dan agamanya. Itu semua karena kau jahat. Kau dasar hina. Halo Pak Coki. Waduh, Pak Coki lagi nonton drama Cina. Ya, dibawa dulu Pak Coki ya. Ini yang dinonton orang tuh ya. Pak Coki Lagi lagi cukur nonton. pula dia tuh yang di atas nih. Kok lagi cukur dia? Nonton. Gak apa-apa. Dia lagi nonton cukur gitu. anak-anak gitu. Ya. Kita naikkan yang kalian di sini diberikan hak untuk bersuara, bukan untuk mengatur kami. Bukan ya. Gak ada hak kalian ngatur-ngatur saya. Halo Siren, perkenalkan nama dan agamanya. Silakan Pak Siren. Halo.
Silakan Pak, perkenalkan nama dan agamanya. Naik di Komar Islam, pengen ngatur kita, nyuruh-nyuruh kita. Bertanya baik-baik, Uni kenapa bahas ini? Kalian tanya baik-baik, dan apa yang saya lakukan ini tidak melanggar kitab kalian, tidak melanggar undang-undang. Kita diskusi. Momot Anandar Momot. Momotku habis sama Yu aja. Akun yang lain habis. Akunku juga habis. Waduh, Mikanya akunnya banyak banget. Hapus yang lain. dulu. Halo Vin. Adek, apa Uni naikkan orang Manahem ya? Nanti kamu sapa-sapa, mereka tanya agamanya apa. Saya naikkan, nggak tahu kok nggak bisa ya bang. Uni Bang enggak, Andi. Uni yang naikkan Manahem tanya-tanya mereka Oh iya. Naikkan satu gereja tampung. Halo, berjuman ya. Mana kacamata aku tadi ya? Udah Mika. Berjuman, Udah belum Mika? Coba. Udah belum Mika? Tes. Udah. berjuman. Islam Kristen, agama, Udah, nama barusan. agama. Silakan, perkenalkan. Islam, mau ngapain? Gimana Ini ya kalau Bunda, Islam Pak gimana Borjuman? nih Bunda? Ya udah. Pak Borjuman Kalau saya Islam turunkan gimana? ya. Saya turunkan aja. Mika udah moderator belum? Udah. Oke. Bang Syam, ya Syam. Syam Joy, Islam Kristen. Belum duduk dia kayaknya ya. Ini Bunda kemute Bunda kemute. Gini ya, barang siapa yang mengganggu orang lain berdiskusi, menjalankan haknya sebagai warga negara, itu sudah mengganggu kenyamanan dalam tataran sosial loh. Kita berhak marah loh, karena itu mengganggu kita sedang menjalankan hak kita sebagai warga negara untuk berdialog gitu. Nah jadi wajar kalau saya itu sangat marah besar ketika ada orang-orang yang mencoba untuk menghalang-halangi saya ketika berdialog. Apalagi yang saya lakukan itu sesuai dengan prosedur, tidak melakukan pelecehan, penghinaan, dan tidak melakukan yang namanya aksi provokator. Nah tapi ketika mereka naik ke atas kemudian mencoba untuk menghalang-halangi, maka saya berhak marah sebagai seorang warga negara Indonesia dan seorang muslimah, karena mereka mencoba menghentikan saya melakukan apa yang disuruh oleh undang-undang dan juga yang disuruh oleh agama saya. Undang-undang menyuruh kita memerangi kebodohan kok. Salah satu metode untuk memerangi kebodohan adalah dengan diskusi dua arah dengan cara akademis ya, dengan cara baik-baik. Begitu. Halo S2 Matematika, udah beberapa kali monek, perkenalkan nama dan agamanya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Perkenalkan, nama saya Sukrianto. Saya beragama Islam. Ini Uni, saya juga punya beberapa teman yang mayoritas non-Muslim. Namun, mohon maaf, sebelumnya saya tidak dapat menyalakan kamera karena saat ini sedang berada di luar. Jadi agak gelap suasananya di luar, Bu. Oke, boleh. Coba Ada yang mau dijelaskan disampaikan? Iya, saya cuman ingin biar saya juga dapat pencerahan ketika saya punya teman yang juga seperti ini yang akan saya jelaskan kepada teman, dijelaskan secara rinci ataupun yang bisa menjelaskan bahwa memang Bible ini palsu seperti itu. Jadi biar mereka juga tidak tersinggung dengan penjelasan yang telah kita berikan seperti itu. Oke, pertama adalah saya sebenarnya tidak sepakat Bible dikatakan palsu. Sebenarnya saya justru tidak sepakat. Ya, dengarkan baik-baik nih. Saya sebetulnya tidak sepakat Bible dikatakan palsu. Dalam pandangan Islam, saya hanya sepakat bahwa Bible itu dikatakan kitab karangan manusia yang diklaim suci oleh orang beragama lain yang bercampur antara ajaran para nabi terdahulu melalui riwayat orang-orang Israel dan dicampur dengan karangan-karangan manusia kemudian. Itu yang saya mengerti tentang esensi Bible. Justru saya tidak sepakat kalau Bible itu palsu. Makanya saya marah dan ngamuk kalau ada orang yang langsung marah gitu aja dengan tema ini. Ini kan pertanyaan kita. Nah, itu satu ya. Jadi saya tidak sepakat. Tapi masalahnya adalah menurut scholar mereka memang di dalam Bible itu ada ayat-ayat palsu atau tidak asli. Mungkin kita tunjukkan bentar ya. Saya kasih contoh.
bahwa ada ayat ya. Ayat itu bukan seluruhannya ya. Ayat itu contohnya 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Silakan kamu catat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Kamu cross check di Google sekarang. Baik. 1 Yohanes ya pasal kelima ayat 7. Nah nanti kamu akan ada cari sabda.org. Nih contoh nih, kamu cari begini caranya, kita lihatin ya. Ya jadi bukan kita yang mengatakan Bible itu ada ayat palsunya nih. 1 Yohanes pasal kelima ayat 7 nih. Ini sabda.org ya, ini sabda.org. Nah kemudian kamu lihat tafsirannya, kamu cek tafsirannya di sini. Maka menurut tafsirannya, kalau kita lihat di sini tafsiran ND atau Yerusalem ya, maka kamu baca di sini nih. Mana ya? Sorry, bentar. Tafsir Yerusalemnya. Nih. Menurut tafsiran skolar mereka, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan Vulgata. Bahkan tidak ada dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir ya. Catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, lawan persamaan dari kata sinonim dari kata tidak asli apa? Ya palsu. Jadi bukan kita yang mengatakan bahwa mereka ini tidak asli, tapi mereka sendiri gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ini kan pertanyaan mantik, ini pertanyaan trigger buat mereka supaya mereka berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinannya. Apa betul kitab yang mereka pegang itu asli? Atau jangan-jangan sudah rekonstruksi ulang atau terjemahan-terjemahan. Sebenarnya itu ya. Begitu ya. Ya, baik, terima kasih. Ini ada beberapa komentar saya bacakan juga tadi. Ini ada bilang saya ini S2-nya, Mar. Loh, lihat itu profil saya. Kalau saya ini memang nggak usah. Gini, Dek, kalau naik di Komal yang banyak penontonnya begini, siap-siap untuk dinilai ya. Itu kenapa orang yang naik di Komal ini harus berani ya. Dan saya juga menghalang-halangi orang Islam yang awam naik ke sini itu takut mereka tuh nggak siap dengan pandangan publik. Kalau orang seperti saya ini udah nggak peduli dengan pandangan publik deh, nggak usah pikirkan netizen, pikirkan bahwa kamu paham nggak dengan penjelasan saya gitu loh. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak ya. Ini sangat bermanfaat untuk saya juga untuk bisa sekiranya bisa menjelaskan kepada teman-teman saya yang mana baiknya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita turunkan ya. Dia kalau mau belajar tentang kristologi, silakan disimak debat-debat para apologet Islam. Insya Allah mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kepada Anda ya. Saya turunkan ya, oke. Terima kasih. Oke, Pak Aprizon Turkipal. Pak Aprizon Turkipal, perkenalkan nama dan agamanya. Dibuka mic-nya, Pak. Teman-teman yang di bawah jangan serang pribadi ya, teman-teman ya, nggak perlu serang pribadi kecuali lagi ngelawan saya. Kalau ada orang yang berantem sama saya, biar saya menghadapi sendiri kayak bapak tadi itu ya. Itu urusannya dengan saya pribadi. Teman-teman di bawah tidak perlu serang pribadi. Bisa jadi memang anak tersebut sedang mencari kebenaran. Jadi nanti kalau Anda terlalu bersikap keras nanti kasihan. Malah nanti anak tersebut malah menjauh dari agama kita. Oke, Pak Aprizon Turkipal, dibuka mic-nya, Pak. Mic-nya dibuka, Pak. Itu udah saya undang, Pak. Terima, Pak, undangannya. Assalamualaikum. Ya, Bapak agamanya apa, Pak? Maaf, saya Islam nih. Waalaikumsalam Turun aja. ada. Oh, alah. Oke, siap, Pak. Teman-teman yang tidak ada kepentingan ke atas, jangan naik ke atas ya, di bawah saja, oke? Di bawah saja. Karena menghabiskan waktu kita ya, biar kita fokus berdialog ya. Halo, Mama Gufron, apa kabar kamu, Dek? Iya, sehat Uni. Gimana Uni kabarnya, sehat Uni? Alhamdulillah sehat. Gimana udah bertanya-tanya apa lagi sama pendeta kemarin, Dek? Nah, tapi saya boleh nggak tanya soal Islam Uni? Boleh. Kalau untuk tanya Islam, satu orang 3 pertanyaan maksimal, lalu di rolling biar bergantian ya. Ini soalnya ada 2 orang yang masuk nih, kayaknya Kristen ini. Kingdom di mute dulu ya. Kita ke Mama Gufron dulu, dia Kristen soalnya. Apa pertanyaan apa yang mau ditanya? Nah, kalau di dalam Islam itu kan ada yang namanya pahala gitu ya kan Uni. Nah, semisal kalau orang seperti saya ini tiba-tiba kok masuk Islam gitu kan, belum pernah ya. Kalau saya ini
belum punya pahala sama sekali lah, tiba-tiba meninggal itu gimana Umi? Ya karena misalnya kalau seandainya kamu, bentar ya, nggak punya pahala nggak itu? di mute dulu. Kristen di mute dulu ya nih. Pertama, tidak mungkin kamu tidak punya pahala, tidak mungkin, karena ketika kamu sudah Islam itu kamu wajib melaksanakan perintah Allah. Ya, tidak mungkin tidak punya pahala orang Islam, karena ketika seseorang itu mu'alaf, ketika seseorang itu berubah menjadi Islam, dia sudah wajib menjalankan perintah, salah satunya sholat, bersyahadat, itu semua diberikan pahala. Siapa yang melaksanakan perintah Allah itu mendapatkan pahala, jadi nggak mungkin orang itu nggak ada pahala. Ya, seperti itu. Jadi itu nggak mungkin. Seandainya ketika nggak ada. saja. Saya sudah bilang tidak. Ya kalau kamu pas syahadat mati, kamu tidak berdosa juga. Gini, Ya kamu sudah diampuni dosanya gitu loh. Gini Mama Gufron, ya. Ketika kamu syahadat, di dalam At-Toha disebutkan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang hak disembah selain aku. Kamu udah mengikuti perintah Tuhan di sana, kamu udah mendapatkan pahala. Ketika kamu mengucapkan dua syahadat, kamu udah melafazkan juga, mengikrarkan, kamu mendapatkan pahala. Itu di dalam Islam. Jadi walaupun kamu sekarang syahadat, meninggoy langsung, ada pahala di dalam dirimu. Paham? Oh iya. Tapi kan seumur kan bisa dikatakan nggak pernah melaksanakan sholat, ya kan gitu nih. Jadi kan Kayaknya kita udah berulang menjawab Kingdom ya. Siapa Iya. Kingdom? Mama Gufron ya. Jangan berulang ya. Kita juga nggak mau berulang. Kamu bukan anak Oke. kecil lagi ya. Ya. Apalagi ya, pertanyaannya? jadi udah ada ya pahala itu ya. Iya, kita udah menjawabnya. Masa cuman kamu doang berdua yang menjawab? Kayaknya nggak etis banget ya. Dan pertanyaannya pun pertanyaan jadi yang bisa bukan selamat hanya gitu membutuhkan ya, pikiran. Selamat itu karena kau beriman dan beramal soleh. Nah, ketika kau sudah beriman itu beramal soleh karena kau beriman. Beriman itu sendiri beramal soleh. Nah, ketika kamu meninggal, ketika sudah syahadat, kan ketika kamu meninggal itu semua dosamu sudah diampuni Allah karena syahadatmu tadi. Ya, otomatis ketika kamu meninggal pada waktu itu, sebenarnya ini urusan Allah, tapi Allah sudah berjanji siapa yang back to fitrah ya, mengucapkan kalimat syahadat atau orang yang mu'alaf itu akan diampuni seluruh dosanya. Otomatis kamu tidak ada alasan untuk masuk neraka. Maka ketika kamu tidak masuk neraka, otomatis kamu masuk surga. Paham ya? Gitu. Paham nih, paham. Nah, pertanyaan selanjutnya apa? Nah, tapi dalam keyakinan Islam kan diserupakan ya Uni, tidak disalib. Tapi kan di dalam Lukas 24 ayat 39 itu kan dia muncul di hadapan murid-murid. Lalu mengatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Berarti itu nyata kan Uni? Nyata mati atau nyata hidup? Nyata kalau dia itu disalib dan bangkit di hari ketiga gitu nih. Yang mengatakan dia mati disalib bangkit dari ketiga itu kan doktrin kalian. Yang saya tanya itu ketika dia bilang inilah tanganku, inilah lukaku, itu dia nyata mati atau nyata hidup? Ya nyata hidup Uni. Ya sudah, nyata hidup. Kalaupun kalian percaya dia bangkit, saya juga percaya dia bangkit. Tokoh yang dibacakan dalam kitab itu bangkit. Bangkit itu bukan berarti bangkit dari kematian saja. Duduk pun kalau berdiri bangkit namanya. Orang pingsan bangun tidur juga bangkit. Kamu tidur 3 hari 3 malam terus bangun tuh ya bangkit. Ya, yang mengatakan bangkit dari kematian kan kalian. Kan tidak ada forensik bukti-bukti yang menyaksikan secara langsung dia betul-betul mati, kan tidak ada. Dan lagi pula yang bangkit dari kematian itu kan belum bisa dipastikan bahwa itu Yesus, karena Yesus sudah berkata di Matius pasal 24 akan banyak nabi palsu yang datang menyamar menggunakan nama dia, ngaku-ngaku seperti dia gitu. Jadi perlu investigasi ulang gitu. Dan kalau investigasi ini dalam ranah dialektika, saya butuh lawan imbang. Kalau sama kamu nggak bisa, karena kamu nggak menguasai. Tema yang suka saya angkat di sini adalah betul nggak Yesus ini disalib atau tidak. Nah, saya mau kalau diskusi sama orang yang punya data lengkap. Ya, kalau kamu belum baca Biblemu, jangan debat sama saya tentang penyalipan. Nanti saya mempermalukan kamu dan saya jadi zolim jadinya. Cukup kamu bertanya saja. Nah,
Kenapa Al-Quran itu menentang bahwa yang disalibkan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam? Karena banyak faktor yang mendukung secara biblika dalam kitab kamu bahwa Yesus itu sebenarnya rela disalib. Ya, fakta-faktanya dia tidak memanggul salib sampai ke Golgota. Kemudian dia juga orang yang berdoa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kemudian dia juga bisa merubah wajah. Banyak faktor-faktor yang membuat kami mencurigai dalam kitabmu, bukan dalam perspektif Islam ya. Dalam perspektif Islam itu jelas bahwa Isa itu tidak disalib. Dalam kitabmu ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Tuhanmu itu tidak pernah disalib, tidak mati sama sekali. Tetapi itu adalah informasi yang beredar pada waktu itu. Karena kan Yesus ini sering dituduh gila, dituduh Beelzebul, dituduh anak hasil zina, dituduh mati terkutuk karena menghujat Tuhan, dan fitnahan-fitnahan itulah yang dibenarkan oleh orang Kristen. Yaitu apa? Bahwa dia menghujat Tuhan. Kristen membenarkan dia menghujat Tuhan, sehingga orang Yahudi ketika menyalibkan Yesus itu tidak perlu berdosa lagi. Kenapa? Karena memang orang Yahudi sudah melakukan prosedur yang benar. Karena menurut Ulangan pasal 18 nomor 20, penghujat dan nabi palsu itu memang harus dibunuh gitu. Jadi ketika orang Yahudi meminta Yesus untuk dimatikan dan kalian yakini bahwa dia memang menghujat Tuhan, ya wajar dia mati. Berarti tidak salah orang Yahudi. Dan ini kan kontradiksi dengan perbuatan moralitas. Masa membunuh anak manusia itu perbuatan baik, kan begitu. Gitu ya, memang banyak indikator-indikator yang kami bisa buktikan kalau Yesus itu sebenarnya tidak pernah disalib. Ya, Kingdom, silakan Kingdom. Tema kita buka kamera Kingdom. Kalau tidak buka kamera, turun. Karena Anda sudah bisa buka kamera. Mama Gufron juga nggak buka kamera tuh. Dia bukan pendiskusi. Dia hanya bertanya saja. Kamu di sini berdiskusi, buka kamera. Baik. Tema kita Jadi, tentang kitab suci. Fokus kepada tema ya. Tetap tentang kitab suci ya kan. Berarti Alkitab sudah berkata dengan sangat jelas bahwa Yesus sendiri berkata bahwa dia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah oleh para imam, lalu ia akan disalib dan dia akan mati bangkit pada hari yang ketiga. Dan para saksi hidup boleh menyatakan itu ya dengan jelas. Para murid-murid dan rasul sudah menyiarkan ini dengan jelas. Bahkan sejarawan Yahudi, Romawi juga mencatat sejarah penyaliban Yesus. Oke, di sini Coba saya mau kamu sebutkan ayat. begini. Coba sebutkan ayat. Jangan. Ini kamu ngomong nyerocos nggak jelas yang kami bisa bantah. Coba kamu tunjukkan dulu perkataan Yesus dia akan mati disalibkan dari ketiga itu, bahwa itu perkataan benar. Lukas pasal 24 ayat 46. Coba kamu lihat. Oke. Lukas pasal 24 ayat 46. Saya bilang Matius, Lukas nih, lihat sebentar. ya, bentar. Matius, Sebentar dulu, saya nggak lagi bahas Matius. Ini bukti kebohongan Bible ya. Dengarkan, tema saya ini Bible ini palsu. Itu tema saya, bukan penyalipan tema saya. Nah, kamu bahas tentang penyalipan. Jangan atur saya, tema kita Bible palsu atau tidak. Ini orang dari tadi kita lagi tema Bible palsu, penyalipan pula kau bahas. Nah, walaupun temanya penyalipan tetap menunjukkan kait kitabmu palsu. Sekarang kita tunjukkan. Ya, kau jujur ya. Lukas pasal 24 ayat 46. Silakan kau baca baik-baik ayat itu. Bahas Alkitab saya kok kamu yang nyerocos. Loh, karena saya yang narasumber di sini. Kalau kau nggak mau turun, ya kau turun sudah. Kalau kau nggak terima, turun sudah. Ngapain kau di sini? Kita pembuktian. Saya tidak mau mendengarkan ocehan Tuhan kau yang berdusta. Baca Lukas 24 ayat 46. Saya buktikan Tuhan kau berdusta di Lukas pasal 24 ayat 46. Ya, yang baca. berdusta itu Tuhanmu atau Lukas 24 Tuhanku? ayat 46. Ya, kau baca Lukas pasal 24 ayat 46. Baca Tuhan kau berbohong. Coba kamu bacakan. Kamu mendalilkan. Ini ku bilang Kristen ini nggak mampu memuliakan Tuhannya, nggak mampu membela kehormatan Tuhannya. Karena kamu tidak tahu ayat itu, ya nih. Oke, kau jujur ya. Boleh. Oke, aku bacakan ya. Ya, mari kita lihat teman, kedustaan Tuhannya nih. Kita Tuhan bisa tahu siapa penipu. Iya, siapa penipu ya? Yang berkata bohong itu penipu ya. Oke, bagus. Ya, betul. Oke, baca ini ya. Perhatikan baik-baik. Ini Tuhan kau bicara ya. Kata Tuhan kau begini.
ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis perkataan ini? Ya, di Hosea itu menubuatkan tentang kematiannya. Di mana tertulis Tuhan kau kutip ini? Tuhan kau kutip ini dari mana? Saya kan sudah bilang semua Di yang mana tertulis. Tuhan makanya kau kata kutip Yesus, ini? Kata Hosea, Tuhan di kau Hosea. ada tertulis. Di mana? Hosea berapa? Hosea berapa? Iya. Hosea Kalau berapa? nggak salah di Hosea 6 ayat 2 atau 2 ayat Hosea 6 ayat 2. Kita lihat teman-teman ya. 6. Kalau nggak salah ya. Teman-teman perhatikan ya. Nih. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan. Oh, jadi kau pikir Tuhan kau mempelintir Hosea gitu? Jadi kau ngerti bahasa Indonesia enggak? itu Diam adalah kau, diam kau, nubuatan. penipu. Diam kau penipu ya. Tuhan kau bilang ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ini siapa ini yang mati? Yang menghidupkan yang mati Itu ini siapa di sini? nubuatan. Jadi kalau Siapa nubuatan di sini itu, pada hari ketiga yang bangkit siapa? Hei penipu, Kamu ini- pendeta penipu. Hei. Tuhan kau pendusta. Jangan kau di sini. Tuhan kau setan. Anjing kok mau mendustai saya kau penipu, pendeta penipu nggak layak jangan sama saya berhadapan. Kau Tuhan kau penipu kok. Kau Kristen ditipu Tuhan kau nggak apa-apa. Jangan aku yang bisa ditipu di sini, bukan aku yang bisa ditipu di sini. Tuhan kau pendusta. Katanya tertulis 3 hari bangkit. Kau pikir aku ini bodoh? Kau boleh menipu gereja, boleh. Kalian nipu-nipu gereja boleh, jangan aku yang bisa kalian tipu. Ditanya di mana tertulis, Tuhan kau ngutip dari mana itu? Hah? Kitab apa yang ditulis Tuhan kau itu? Kutipnya itu. Penipu. Oke, Opung Regar, selamat malam. Islam apa Kristen? Silakan perkenalkan diri, Bu. Opung Regar. Opung Regar. Opung. Opung. Izin saya turunkan ya Opung karena tidak ada suaranya. Mohon maaf dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Saya putuskan hubungan kita. Makasih Irma, sehat selalu, Masya Allah. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau minta naik, mau minta diskusi, silakan ketik 3. Ketik 3 diskusi santai. Ini siapa namanya ini? Libra RX. Teman-teman ya, jangan tipu saya. Saya bilang saya tidak pernah marah kalian Kristen. Saya tidak perlu marah kalian bodoh. Kalian mutar-mutar jawab saya tidak perlu marah. Bahkan kalian merendahkan KBBI pun saya tidak perlu marah. Saya tahu itu kebiasaan kalian. Yang tidak boleh kalian lakukan ngatur kami di room ini. Menghujat agamaku. Berdusta terang-terangan di depan mata aku, di depan lubang hidung gini. Jangan harap aku bakalan santai di situ ya. Penipu di depan publik, 3.000 orang lo nonton dia nipu kita loh. Terus aku harus diam gitu? Nggak bisa. Dalam undang-undang aku diperintahkan memerangi kebodohan. Ada orang mau memperbodoh 3.000 orang di sini, terus aku diam saja santai aja gitu? Oh nggak bisa. Kasar mulutku. Ya iyalah, aku lagi ke Bible-Biblean. Yesus yang ngajarin begini. Kata Yesus, makanan keras untuk orang dewasa. Ferdinand. Aku tahu. Betul. Memang keras begini. Bang Ferdinand. Bang Ferdinand, monitor. Izin saya turunkan karena tidak ada jawaban. Kang Sur. Kang Sur buat teman-teman Kristen yang mau naik ketik 3 biar langsung dijambak. Buat teman-teman Kristen yang mau bertanya atau diskusi langsung dijambak. Kang Sur 812. Kang Sur. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Izin saya turunkan. Teman-teman Kristen, kalian dihargai di sini. Kalau kalian tidak melakukan 3 perkara: menghujat, mencaci, menghina, mengatur-ngatur komal ini, membodoh-bodohi dan membohongi. Jangan lakukan 3 ini. Kalau kalian tak lakukan 3 ini, oh kalian bodoh, aku maklum. Kalian gila pun aku maklum. Kalian bilang kekal itu adalah mati pun aku maklum. Ngapain aku marah? Nggak perlu, tapi jangan lakukan 3 hal itu di sini. Kenapa? Itu hakku sebagai warga negara Indonesia, manusia independen untuk melakukannya. Marah. Kenapa? 3.000 orang yang mau kalian sesatkan di sini.
Tanggung jawab aku loh, 3.000 orang ini loh. Kalau kubiarkan kalian mendustai, membohongi publik. Ada tertulis demikian. Kau pikir 3.000 orang ini orang bodoh semuanya bisa kau tipu-tipu? Tertulisnya begitu. Ada tertulis demikian. Di mana tertulis itu? Kau bilang Hosea pula. Kau baca baik-baik Hosea itu. Siapa di situ yang dibangkitkan dari ketiga? Siapa yang membangkitkan di situ? Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali Imran, ada yang mau disampaikan Bang? Pas ini Uni ya, pas Ali. Itu tadi Mikana dengan ini Gema Bangsa ini tadi udah menjelek-jelekkan Islam itu Uni. Udah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Jangan ceritakan kelakuan mereka karena Al-Quran sudah mengatakan mereka seperti apa. Mikana itu orang paling munafik. Dulu apa katanya? Jangan debat-debat lintas agama, tapi dia malah membuka debat lintas agama karena ada cuan di TikToknya dan di YouTube-nya. Udahlah. Saya lebih tahu, saya orang pertama yang buka live streaming debat lintas agama di TikTok, tahu siapa kelakuan-kelakuan Kristen ini di belakang layar. Mereka depan kita kadang sok baik, walaupun tidak semua, tidak semua ya. Yang jelek-jelekan dan ini dan Umi ini Gema ini ngaku-ngaku Islam padahal dia ini Kristen. Tadi dia ngaku orten tadi. Nggak, tadi dia udah ngaku orten di sini tadi. Orang ini berarti orang munafik ini. Ya, Bang Ali Imran, terima kasih informasinya. Kita diskusi ya. Terima kasih banyak. Ini bentar. Saya moderator di sini. Bang Ali Imran izin saya turunkan. Ya. Oke. Bapak Pacong Islam apa Kristen? Bapak Pacong. Oke, izin saya turunkan, tidak ada jawaban. Oke, Kima, persyaratan di sini diskusi. Kalau mau diskusi bertanya jawab dan tiktokan, syaratnya buka kamera. Kalau kau tidak sanggup buka kamera, cukup bertanya aja. Kalau kau menghujat 1000 hujatan akan kujantungkan ke dalam hati kalian. Oten-oten di bawah yang akan mendengar narasi saya sakit hati. Kalau kau menghujat, orang yang menghujat itu. Enggak, ini orang ini bukan orang ini nggak perlu didengarkan. IQ-nya di bawah karena orang ini enggak 70. Ngapain dinaikkan? Ini anjing gue bilang. Ngapain dinaikkan? Ini anjing udah 3 kali diturunkan dari tadi, 4 kali diturunkan. Pertama dia berbohong, dia bilang oten. Terus dia ngaku tempat lain Islam. Kan anjing itu namanya itu. Tadi 3 kali diturunkan. Sudah 3 kali diturunkan. Kenapa? Karena ketika dia salah diluruskan dia nggak terima. Dia ngaku oten di awal, di Rumi, karena dia ngakunya Islam. Berarti anjing. Nggak layak bicara di forum manusia. Lebih anjing daripada anjing dia berarti. Nggak usah. Anjing aja nggak pernah ini ngaku monyet loh. Berarti lebih anjing daripada anjing. Saya sampaikan kepada kalian, mengatakan oten anjing itu bukan hujatan dalam Bible ya. Dalam Islam betul itu menghujat. Kenapa kita tidak dibolehkan begitu? Cuman saya ini seorang kristolog. Saya mengikuti standarisasi Bible dalam mendidik orang Kristen. Yesus mengajarkan menganjing-anjingkan orang. Itu ada dalam Yeskiel 13 ayat 4, ada dalam kitab mereka berkat kepada anjing, bahkan itu dituliskan artikelnya oleh Ibu Rita Wahyu yang mengatakan bahwa rujukan tentang anjing, rujukan ini merujuk kepada Kristen. Ya, ini datanya ya. Jadi kalau kalian orang Islam kaget melihat saya, kalian perhatikan dulu narasi saya seperti apa. Saya dalam posisi mengajarkan Kristen menggunakan standar kitabnya. Karena apa? Karena kita tidak mungkin mengajarkan mereka menggunakan standar Al-Quran. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Quran. Maka saya sebagai saudari mereka mengajarkan mereka menggunakan standar Bible, yaitu menganjing-anjingkan mereka. Itu bukan hujatan. Menurut Yesus itu bukan kata-kata kasar. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa orang di luar Yahudi yang diberkati adalah anjing. Siapa yang bilang? Bahkan itu dituliskan oleh Ibu Rita Wahyu. Mari kita lihat datanya. Saya punya data untuk menyampaikan hal itu ya. Nih, perih memang, tapi itu kenyataannya. Sakit memang, itu faktanya. Ya, ini ya. Ini adalah artikelnya. Berkat kepada anjing. Bahkan di sini dikatakan sama Ibu Rita Wahyu ya. Nah, lambang anjing itu adalah lambang kita katanya. Tuh. Karena perempuan goyim itu adalah lambang dari kita. Seorang non-Yahudi yang diberi kesempatan oleh Yesus untuk menerima berkat keselamatannya. Makanya judulnya berkat kepada anjing. Tuh. Ya. Jadi kalau ada orang Islam bilang Uniriva kasar, dalam Islam betul-betul kasar. Sama kalian melihat saya lagi bertempur, lagi bertanding karate. Kalau ketika saya menghantam muka orang ya kasar. Tapi dalam pertandingan karate nggak bisa dikatakan kasar. Memang begitu standarnya. Ya.
Makanya kalian yang baru nonton saya, jangan porsikan saya seperti ustazah-ustazah lain. Saya ini pendebat yang bertemu dengan Kristen, di mana saya standarnya menggunakan parameter Kristen untuk mendidik mereka. Kenapa? Mereka beriman kepada Bible, bukan beriman kepada Quran. Maka saya menggunakan standar Yesus dalam mengajarkan mereka, alias saya ini sedang kesurupan Yesus ya. Ke Yesusan saya sekarang. Kalau saya ikuti standar Nabi Muhammad SAW, nggak bisa, suruh tinggalkan kita suruh tinggalkan orang-orang tersebut. Tapi saya menggunakan standarisasi Bible, ya, karena Yesus mengajarkan menganjing-anjingkan orang. Itu datanya ada. Oke, selamat malam Suri Pasambuna. Suri Pasambuna belum duduk. Sri Galbi, Juragan Empang. Pasien selanjutnya. Ntar lagi loading. Koko and Kiki, silakan minta di rek. Kalau yang bisa jambak. Akunnya privat itu, akunnya privat. Privat. Ya, teman-teman ya, sekali lagi saya ingatkan. Saya ini tupoksinya itu mengajak orang Kristen berpikir, merenung, dan jujur. Maka saya tidak mungkin menggunakan Al-Quran. Kenapa? Jangan memberikan barang kudus kepada pemakan anjing dan babi. Nggak boleh. Jadi kita nggak perlu memperjelas ke Al-Quran kepada mereka. Mereka nggak paham. Kenapa begitu? Bahasa Indonesia saja mereka kadang nggak paham. Makanya saya perlu untuk menegaskan, menjelaskan duduk masalahnya, bahwa mereka itu dikatakan kunarion alias anjing. Nah, seperti itu. Tidak dan ada ternyata permintaan Kiki. Ya, tadinya saya tidak percaya. Tadinya saya menganggap Yesus ini salah. Ini Yesus salah besar. Ini mengatakan orang di luar Yahudi yang diberkatinya adalah anjing. Saya tidak terima. Tapi karena melihat kelakuan orang Kristen yang naik di komal-komal Islam seperti tadi, saya percaya bahwa memang setara anjing lah. Dalam pandangan Yesus ternyata tipologinya memang anjing, cocok ternyata. Kenapa? Lebih parah dari hewan ternak. Hewan ternak bisa ditarik lubang hidungnya, dimasukkan ke dalam kandang. Mereka, Pak, diam dulu ya Pak, mute. Nggak mau diam. Baru naik udah ngatur kita. Ya, jadi artinya tadinya saya tidak percaya. Bahkan saya menghimbau Kristen-Kristen yang naik di komal kami, jangan kalian tunjukkan bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang kalian itu benar. Kami tidak percaya tadinya. Tapi lama-lama kami lihat kelakuan kalian kok jadi betul gitu loh. Pantas Yesus mati buat kalian. Kenapa? Tuhan kalian aja bunuh diri gara-gara kalian. Coba, nggak sanggup Tuhan kalian menghadapi kalian. Saking nggak sanggupnya lihat kelakuan kalian, mati dia buat kalian. Jangankan Tuhan kalian, mama kalian pun mungkin nggak terima lagi hidup gara-gara kalian ya. Kalau kelakuan kalian begitu ya. Tadinya saya masih berpikir kenapa lah Yesus ini harus mati buat Oten ini. Pantas lah, nggak sanggup Tuhan yang menghadapi anak-anaknya kayak gini ya. Kelakuan kalian kalau kayak gini. Beda dengan kami umat Islam. Di Jamba itu Kiki and Koko Kino siapa namanya tadi itu? Naik aja. Dia minta naik. Nggak ada dia mau naik, nggak berani dia mau naik itu. Cuman omongan aja tuh. Nggak penting juga kalau dia nggak berani. Ya, bentar. Jung, selamat malam sama Bu Kristen. Jung. Oke, izin saya turunkan ya. Koko and Kiki, Islam apa Kristen? Selamat malam, saya Kristen. Oke, Anda mau tanggapi? Karena kalau ketemu saya kan pakai akun palsu dia. Bukan Kak, saya bukan Kana. Ya udah. Di sini kau buka kamera, wajib buka kamera di sini karena kau bernarasi. Terakhir kali kau naik di sini disuruh bertanya malah bernarasi kau. Buka kamera. Kalau nggak buka kamera kau turun. Bahasa Unirifa ini nggak ada yang negor ya saudara-saudaranya gitu. Kan Unirifa Kenapa harus ditegur? udah jelek, miskin, lonte lagi. Iya nggak Unirifa? Lonte itu yang mengurapi Tuhan kau, Dek. Tuhan kau itu teman akrabnya lonte. Yang mengurapi Tuhan kau itu adalah lonte. Nih, saya tunjuk. Acak lu. Waduh nih. Ini saya tunjukin. Tuhan kau diurapi lonte itu dalilnya ada ya. Perempuan lonte mengurapi Tuhan kau itu ada ya. Yesus diurapi lonte itu dalilnya ada. Nih kutunjukkan dari ayatnya. Jangan kau hina lonte karena kau nggak bisa masuk surga tanpa melonte dulu. Karena dalam kitab kau lonte itu lebih dulu masuk surga. Nih Yesus diurapi lonte. Ini saya tunjukkan ayatnya ya.
Kau berterima kasih, ya. Kau jangan menghina lonte. Kenapa? Mama kau nggak bisa masuk surga tanpa melonte, karena Yesus mengajarkan lonte lebih dulu masuk surga, ya. Ajaran di Kristen ini ya. Di Bibelnya ini tertulis ya. Nih kita baca nih. Yesus diurapi perempuan berdosa. Nih, Lukas pasal 7 nomor 36 ayat 50 ya. Nih kita lihat Lukas pasal 7. Ini kalian menghina lonte, nenek moyang Tuhan kalian aja lonte kok. Ya. Tuhan kalian tuh nggak jauh-jauh dari perlontean loh. Tahu kalian itu? Jangan kalian pernah menghina lonte. Tuhan kalian tidak jauh dari perlontean. Nenek moyangnya lonte, teman akrabnya lonte, kakinya dicium lonte. Ya? Kalian ini menghina lonte, bahkan lonte lebih dulu masuk surga katanya. Nah ini kita lihatkan nih. Nih, ini ya, Yesus diurapi perempuan lonte. Nah, nih, kalian ini nggak tahu kalian kitab kalian nih. Yesus diurapi perempuan berdosa. Nih, diurapi dia. Orang nabi-nabi lain diurapi Tuhan. Tuhan kalian diurapi lonte. Apa ini kalian mau menghina lonte? Hei, nggak tahu malu kalian? Bahkan lonte lebih dulu masuk surga itu ada di kitab kalian. Kalian semua Kristen-Kristen perempuan ini kalau pengen cepat-cepat masuk surga papa, melonte dulu, ya. Kalau tetap bisa, aku tunjukkan ayatnya, ya. Tar, sabar. Kalau kami yang kalian tuduh kami menghujat ini ada datanya. Kalian menjelaskan agama kalian, jangankan kalian menghujat ya, menjelaskan iman kalian aja kalian nggak bisa pakai data. Kami yang kalian tuduh menghujat ini aja, kami punya data. Tuhan kalian diurapi lonte, ada dalilnya. Maria Magdalena itu dipercaya sebagai lonte itu, ya. Nih, pesundal lebih dulu masuk surga nih. Dalam kitab kalian Matius pasal 21 nomor 31. Nih, siapkan diri kalian, melonte dulu biar masuk surga cepat, ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan lonte-lonte akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan menghina lonte kalian, ya. Tanpa menjadi lonte kalian nanti terakhir, ya. Terakhir kalian masuk surganya disalib, selebeo duluan lonte masuk daripada kalian, ya. Melonte dulu kalian kalau pengen masuk surga cepat. Ya, kalau aku kalian bilang lonte bukan berarti aku betul-betul lonte, karena dikatai lonte sama lonte itu bukan hinaan, Dek, ya. Lonte selanjutnya. Lonte Kristus nih ke atas, ya. Silakan, ini lonte Kristus nih. Ya, Koko, NTT, buka kamera. Oke, udah bisa saya bicara. Buka kamera. Kalau nggak buka kamera nggak usah. Saya mau bertanya aja. Buka kamera. Oke, baik. Sebentar ya. Ya, ini Uni. Buka kamera. Lihat wajahmu. Mukamu. Saya minta mukamu. Ini aku bilang kan lebih. Kenapa orang Kristen yang naik ke komal kita ini, mereka ini selalu saja diartikan sebagai binatang, baik versi Quran, baik versi Yesus, karena mereka ini nggak mendengarkan omongan orang. Buka kamera tuh lihat muka kau. Kita pengen tahu mukamu. Kalau kau memang bukan Mikana, kenapa kau takut jumpa saya? Kalau kau memang, kenapa kau malu? Kalau seandainya kalau jadi Mikana nggak boleh menghujat gitu, menjaga diri untuk tidak terlalu menghujat secara ekstrim, pakai akun palsu supaya bisa menghujat gitu. Hei, munafik, penyembah Yahweh, ya. Buka kameramu, tengokkan wajahmu. Iya, bukakan wajahmu. Ya, lihat mukamu, wajah. Oke, kayak kalau Mikana kan putih. Ini saya lihatkan wajahmu, nggak peduli. Mukamu. Nih, ini tangan saya nih. Dengarkan baik-baik. Saya ini punya standar. Saya nggak mau buang-buang waktu dengan lonte-lonte gereja. Nggak ada waktu, ya. Nggak ada waktu untuk lonte-lonte gereja dihadapi. Terlalu rendah diri saya, ya. Mending saya dengan Kak Rosi nih. Mending saya berhadapan dengan Kak Rosi nih, ya, anti Yahweh nih. Minimal inilah Kak Rosi, penyembah Yahweh itu naik ke sini tipu-tipu itu si Mikana itu Kak Rosi.
Dari tadi loh Kak Rosi. Coba kalau ini sahabat saya ini, ya Kristen beliau ini, tapi kenapa saya hormati? Pertama, beliau tidak menghujat agama Islam. Kedua, beliau bisa diajak diskusi baik-baik. Beliau bisa buka kamera walaupun beliau pakai cadar. Lebih sopan begini, asik. Ini baru sahabat ini bukan lawan debat, ini sahabat ini ya. Apa kabar Kak Rosi? Malam. Ya, Kak Rosi, kita sudah bahas kemarin bahwa dalam Bible itu ada firman Yahweh yang adalah iblis ya. Jadi Kak Rosi kalau tema ini sudah tahu lah ya. Saya sudah tahu lah, sudah paham Kak Rosi. Saya hanya ingin mengatakan kepada Kak Rosi, saya bingung Kak Rosi ya. Kenapa ada Kristen-Kristen minoritas yang dianggap bidat kok kelakuannya jauh lebih baik ya Kak Rosi ya? Saya bingung ini, saya betul-betul bingung. Kenapa orang-orang kayak Kak Rosi yang dikatakan bidat itu jauh lebih santun, kata-katanya terstruktur, sistematis, menghargai lawan diskusi, bicaranya baik. Kenapa gitu? Bukankah di dalam dirinya orang Kristen itu seluruhnya katanya ada Roh Kudus? Tapi kenapa justru ada di dalam diri Kak Rosi ini seperti terlihat Roh Kudus gitu loh? Bingung saya Kak. Coba Kak jawab Kak. Gimana itu Kak? Ya, jadi memang ada dua golongan orang Kristen ya. Ada satu golongan yang berseru Tuhan, 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 memanggil Tuhan tetapi tidak pernah melakukan perintah Yesus. Ya, jadi mereka hidup sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Ini Alvin sebentar dulu. Ini kan saya bilang lucu ya. Kalian ini mengaku punya Roh Kudus dalam diri kalian. Orang Kristen sendiri kalian bilang sesat-sesat. Saya tanya sama kau dulu, kau mau diskusi dengan Kak Rosi dua arah membuktikan kalau Kak Rosi sesat nggak? Ini kalian ini, saya lucu ini lihat Kak Rosi ini orang baik, padahal dia dituduh sesat. Tapi dia dari dulu bicara dengan kita tidak pernah menghujat, tidak pernah mengeraskan suaranya. Saya tidak pernah loh sampai berdebat kusir dengan Kak Rosi ini, tidak pernah loh. Bahkan saya belajar cara berretorika. Kak Rosi ini kalau bicaranya tuh kayak mendayu-dayu di telinga, asik denger gitu. Saya aja belajar nih cara ngomong yang baik kayak Kak Rosi ini ya. Karena saya orangnya keras dan tegas kan Kak Rosi. Tapi dia dituduh sebagai orang sesat ini, padahal dia orang baik. Ini lucu kali ini. Kalian baik Kak Rosi ini. Oke, kita sapa dulu. Tommy Nisar, Tommy, Pak Tommy, buka mute Pak Tommy. Saya boleh menyampaikan sedikit Kak Yuni, Kak Rifa, boleh menyampaikan sesuatu sedikit ya. Jadi gini, tadi kan Kak Yuni udah memaparkan silsilah Yesus, ada Rahab, Tamar ya, terus apa lagi? Satu lagi ya Betseba. Memang ya Daud pejinah ya. Jadi kenapa Tuhan Yesus sengaja menampilkan ya silsilah yang memang betul perempuan itu pejinah ya, Rahab itu pejinah ya. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah buku yang jujur, apa adanya, menampilkan data ya. Dan ya saya sampaikan itu tadi karena ini Kak Rosi. Gak apa-apa, saya itu kebenaran kok. Itu benar. Rahab memang pelacur. Rahab memang pelacur. Kalau usah ditutupi, itu benar. Ya, tapi yang penting gimana? Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang begini ya di Kejadian 3 ayat 22. Sorry, di Roma 3 dulu ayat 23. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Lalu apa? Di Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Maksudnya manusia itu menjadi seperti iblis. Kenapa? Karena Adam dan Hawa itu lebih percaya kepada omongan iblis. Maksudnya gini Kak Yuni, kenapa seorang anak walaupun tidak pernah ya, jadi kenapa seorang anak walaupun tidak pernah diajarkan berbohong tapi bisa berbohong? Nggak ada kursus berbohong kan? Tapi kenapa seorang anak bisa telepon tuh. Ada telepon itu. Ya, jadi itu Kak Rosi, kita juga hargai kok ya. Kita hargai kok orang-orang yang bisa sopan di sini. Johnny Walker, Johnny Wallet, John. Oke, tidak ada jawaban. Izin saya turunkan Topan. Bapak Topan Perkasa Barito. Panggilan kedua buat Bapak Topan Barito, harap mobilnya disingkirkan. Terima kasih, izin saya turunkan.
Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Multi permintaan 3. Kalau mau diskusi, tunjukkan data. Silakan. Diberitahukan kepada oten-oten. Oke, Kak Rosi naik lagi. Tadi kenapa ya? Habis nelfon dari Kak Rosi Bingung ya. Kenapa kak? Nggak tahu tadi kok kenapa ya? Kok tiba-tiba menghilang? Sinyal Saya nggak mungkin. ngerti. Disconnection. Disconnect kayaknya. Agak di Tuhan Bentar Kak Rosi, kita sapa dulu. Selamat malam, Bob. Selamat malam, Bob. Iya, selamat malam. Oke, terima kasih. Silakan di bawah. Silakan Kak Rosi disampaikan. Iya, jadi gini ya, kita manusia itu sebenarnya gambar Tuhan. Tidak usah mencap orang lain pesundal atau apa. Kita semua orang berdosa kok, ya. Di hadapan Tuhan, semua kita ini orang berdosa. Apa sih yang kita banggakan dari diri kita orang berdosa, ya? Apakah kita merasa lebih baik? Mungkin ya, kata Tuhan gini, beberapa dosa dari seseorang lebih dulu ketahuan, tapi dosa orang lain belum ketahuan. Ya, jadi nggak usahlah kita merasa lebih baik dari siapapun. Tapi yang paling penting adalah kita benar-benar melihat orang lain itu sebagai apa? Mereka itu gambar Tuhan. Nggak usah menghina-hina manusia siapapun. Bagi Tuhan ya, semua orang itu berharga. Tuhan itu mati buat setiap orang, gitu ya. Buat semua orang tanpa kecuali dari bangsa manapun. Dan tolong hargai setiap orang. Jangan mengata-ngatai dia anjing. Karena Tuhan itu kan manusia itu ciptaan Tuhan, tolong jangan dikata-katai anjing. Kalaupun Yesus menyebut itu Yahweh itu. Yahweh. Yesus sedang menyebut ajaran Yahweh. Makanya saya bilang tadi, itu Yesus mengatakan di luar Israel anjing, ternyata Yesus ngutip ajaran Yahweh. Dasar Yahweh, parah kali ini Yahweh ini. Benar, itu ajaran Yahweh. Yahweh itu mengajari umat Israel bahwa orang makanya lain penyembah itu Yahweh ini nggak sadar bahwa mereka dikatain anjing sama Tuhannya. Kak Rosi sepakat nggak kalau penyembah Yahweh dikatakan anjing di luar Yahudi sama Tuhannya? Sepakat nggak? Ya kalau sih janganlah manusia dikatain anjing. Kalau saya nggak setuju. Walaupun iya, mereka... enggak, maksudnya Kak Rosi sepakat nggak memahaminya bahwa Yahweh yang mengatakan manusia itu anjing? Yes, memang dia yang berani. Dia yang berani. Parah. Itu ajaran Yahweh Kak Yuni. Dan itu dikutip sama Yesus ya kan? Iya, dikutip sama Yesus. Nah, Tuhan Yesus tuh pintarnya apa? Dia nyuruh perempuan Kanaan itu yang di Matius 15 supaya tampar nih Yahweh dengan pernyataannya, "Ya Tuhan, anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Tampar Yahweh sama perempuan itu. Iya, jadi kan manusia itu kalau manusia itu dibenarkan karena iman, bukan karena maksudnya karena Israel suci, enggak gitu. Iman, manusia dibenarkan karena iman. Yesus mau ngajarin itu sebenarnya. Dia suruh perempuan Kana itu nampar dengan omongannya. Jadi perempuan Kana itu kan dikatakan benar Tuhan, ya. Terus Tuhan Yesus, ya ibu imanmu besar. Ya, tapi izin Bu Rosi, izin ya. Ini kan perspektif ya. Kalau Ibu Rita Wayu dia perspektifnya beda Kak. Kalau Bu Rita Wayu justru dia bilang anjing itu memang tipologi dari orang Kristen katanya. Gitu. Karena dia pengikut Yahweh, maaf aja. Iya, dia penyembah Yahweh kayaknya nih. Iya. Dia bilang begini nih. Nih saya bacakan ya Kak Rosi ya. Artikel Bu Rita Wayu dengan temanya. Coba Kak Rosi lihat nanti judulnya di Sarapan Pagi Biblikal itu, berkat kepada anjing. Tulisannya itu berkat kepada anjing ya. Nih saya Kakak nanti baca nih ya. Artikelnya itu Sarapan Pagi Biblikal nih. Saya bacakan ya. Ini kata Bu Rita Wayu nih. Saya bacakan narasi Bu Rita Wayu ya. Nah, judulnya berkat kepada anjing. Nah, kisah yang dicatat dalam Matius, Markus 7:24 dan Matius 15:21 sampai 28 adalah kisah favorit saya. Dan perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya. Karena perempuan goyim itu adalah lambang dari kita katanya. Tuh. Seorang yang non Yahudi yang diberi kesempatan Yesus untuk menerima berkat. Makanya Bu Rita Wayu membuat judul berkat kepada anjing katanya. Nah, makanya saya mengatakan orang di luar Yahudi anjing itu tidak kasar dalam perspektif penyembah Yahweh. Tapi karena Kak Rosi ini bukan penyembah Yahweh dan memahami bahwa Yesus itu sedang mematahkan perkataan Yahweh, berarti kita sepakat berdua nih kalau ngata-ngatain anjing itu berdosa.
Ya nggak bagus ya kan. Saya juga nggak mau punya Tuhan yang suka ngata-ngatain orang dengan sebutan anjing. Kak Rosi juga begitu. Maka saya dan Kak Rosi moralnya sama. Moral kita sama, bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan ngata-ngatain orang itu anjing. Tapi pada faktanya mayoritas Kristen percaya yang ngatain anjing itu Yesus. Dituduhlah Yesus yang ngatain anjing itu, Kak. Termasuk Ibu Rita Wayu sendiri gitu. Bahkan anjing tersebut ditipologikan atau dilambangkan sebagai orang Kristen, karena orang Kristen adalah orang yang diberkati di luar Yahudi begitu. Ya itu memang ajaran Yahweh begitu, melihat orang lain sebagai anjing. Tapi ini kembali kepada ajaran yang di Kejadian ya. Di Kejadian 9 ayat 5 dan 6, Yesus Tuhan bilang apa? Manusia itu gambar dan rupa Tuhan. Itu loh rumusannya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi ngapain sih Yahweh ngatain manusia itu anjing? Jelas dia bukan Tuhan yang besar. Iya, Tuhan yang benar sih bilang manusia itu gambar dan rupa Tuhan, ya. Tapi iya loh Kak Rosi, aku baca di kitab itu kan bahwa Yahweh ini ngangkat roh orang juga kerjanya, ya kan? Ngangkat roh. Di Nahum pasal 3 nomor 5, Kak. Sadis sekali dia, Kak. Diangkatnya roh orang, dilihatkannya kemaluannya kepada raja-raja dan bangsa-bangsa. Cakwe ini mengeri, Cakwe. Betul. Penyimak Cakwe silakan naik. Ketik 3. Kalau Tuhan itu menghargai manusia, Tuhan itu menghargai manusia loh, sangat menghargai manusia. Iya, jadi teman-teman perhatikan ya, saya kenapa tidak kasar, tidak keras kepada Kak Rosi, karena Kak Rosi bisa menempatkan dirinya sebagai sahabat diskusi. Dia punya pandangan apapun, dia menganggap Yesus itu Tuhan, dia menganggap Yesus itu tidak pernah marah, tidak membun-bun. Bahkan seandainya Kak Rosi bilang, bagi saya Uni, Islam itu agama sesat, saya nggak marah, karena itu pandangan memang dia sebagai orang Kristen. Kita berbeda pendapat di situ nggak masalah. Masa kita paksakan orang sama dengan kita? Bahkan kalau Kak Rosi bilang Nabi Muhammad itu nabi palsu, ya memang begitu pandangan orang Kristen kan, sama seperti kita menganggap Yesus bukan Tuhan. Itu kita nggak boleh marah teman-teman, itu nggak perlu diperdebatkan. Tetapi yang perlu diperdebatkan adalah alasan kita mengatakan itu apa. Itu yang harus kita sampaikan di publik, kalau kita sudah berani bicara itu di depan publik. Atau saya misalkannya bilang begini, apakah Bible itu palsu? Nah saya ini bertanya, saya berharap kalian menjawabnya. Bukan berarti saya yang mengatakan bahwa Bible itu palsu. Saya hanya bertanya. Kalau saya justru tidak sepakat Bible itu palsu. Saya sepakat dengan Kak Rosi, Bible itu adalah kitab yang dianggap firman Tuhan oleh Kristen dan Yahudi yang bercampur dengan perkataan iblis. Kalau Kak Rosi, kalau saya bercampur dengan karangan manusia. Nah saya dengan Kak Rosi sepakat nih, padahal dia Kristen, saya Islam. Kenapa kami harus berantem? Karena kami bisa membuktikan ucapan kami. Kak Rosi bisa buktikan. Kata Kak Rosi, nggak mungkin yang membun-bun suku Amalek itu adalah Tuhan, itu pasti iblis. Kan begitu. Kak Rosi bilang begitu. Nah itu hak dia. Kenapa saya harus hantam dia? Tapi kalau dia menghujat agama saya, baru saya marah. Nah saya pun tidak sepakat Bible itu palsu. Bahkan saya bertentangan dengan Yonatan Nandar. Ya, Yonatan Nandar ini bilang Bible palsu. Saya justru enggak. Saya bilang tidak Nandar, Bible itu tidak bisa dikatakan palsu, ya, karena dia adalah manuskrip yang ditemukan. Tapi kalau saya mengatakan bercampur, itu saya ini enggak, lihat judul dan ngamuk-ngamuk di sini ya. Kita diskusi teman-teman. Kalian berhak bertanya dan berhak untuk membela keyakinan kalian. Tapi ikuti standarnya. Seperti Kak Rosi buka kamera walaupun pakai cadar, pakailah masker kalau kalian khawatir. Pakai helm pun buka mata nggak apa-apa. Setidaknya kalian menunjukkan keberanian kalian diskusi, bisa bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan segala ucapan yang kalian katakan. Bertanggung jawab. Ya. Jadi begitu cara kita diskusi. Saya tidak akan marah dengan kebodohan kalian. Saya tidak akan marah dengan kekristenan kalian. Saya tidak akan marah dengan mutar-mutarnya kalian menjawab, karena itu memang sudah biasa. Tapi 3 hal yang kalian lakukan di sini saya pasti marah. 1, mengatur room ini seperti yang kalian mau, mengganggu jalan diskusi. 2, menghujat dan mencaci agama kami dan orang-orang yang ada di sini, atau tokoh manapun, personal siapapun, komunitas manapun, dan membohongi kami. Ya, itu nggak bisa, tidak ada toleransi di situ. Wajar saya marah. Dan marah pun saya kan lihat ada datanya. Kalau kemarahan saya itu ada kan, semua yang saya sampaikan itu kan ada datanya. Menurut penyembah Yahweh, Yesus yang mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing.
Ya. Kalau kata Kak Rosi, Yesus hanya mengutip untuk mematahkan kalimat itu. Untuk mengajarkan perempuan Kanan itu menampar Yahweh yang mengatakan di luar Yahudi anjing. Ya. Kalau kalian penyembah Yahweh itu gimana mau batalkan bahwa Tuhan kalian ngata-ngatain kalian anjing? Dalam Yeskiel pasal 13 ayat 4 saja Yahweh mengatakan nabi-nabi Israel setara anjing hutan. Datanya ada, kemudian dibuat perikopnya sama gereja. Oh, itu untuk nabi-nabi palsu. Padahal tidak ada di situ dikatakan seperti anjing hutan nabi-nabi palsumu. Tidak ada. Seperti anjing hutan nabi-nabimu ya Israel. Jangan bilang kami nggak bisa baca. Kecuali kalian bicara kepada kami yang nggak ngerti. Tapi kami paham, kami bisa bahasa Indonesia. Maka diskusilah baik-baik. Ya. Oke Petra, diizinkan kau bicara asal kau penuhi syarat ya. Kalau kau tak mampu buka kamera, kau boleh diskusi atau dengan saya, dengan Kak Rosi, dengan syarat kau tidak boleh menghujat. Tidak boleh menghujat pribadi yang ada di sini, termasuk Kak Rosi. Tidak boleh menghujat agama manapun. Dan kalau seandainya kau tidak bisa buka kamera karena aku tahu kau nggak bisa buka kamera, kau hanya boleh menyampaikan data. Ya, silakan. Mau diskusi dengan siapa? Mau diskusi dengan saya atau mau diskusi dengan Kak Rosi? Dengan Uni Rivala. Coba dengan saya. Apakah Tuhan Israel itu sama kalau dengan saya buka kamera? Kalau dengan saya buka kamera. Bentarlah, aduh. Kalau dengan saya mutlak syaratnya diskusi dua arah buka kamera, itu dari dulu itu perjanjian kekal. Apakah kalau tidak buka Israel dengan Tuhan Islam oknum yang sama? Pencipta orang Israel, pencipta orang Yahudi, pencipta seluruh manusia itu satu. Dalam pandangan saya, dalam pandangan Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana datanya orang Israel menyembah dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel lazkuru ni'mati allati. Kan ini kurang ajar ini kan. Anak anjing kau kan. Memang anjing kau. Aku lagi baca Quranku, kau ketawa. Binatang kau. Makanya betullah kata Bibleku itu, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Aku baru baca Quranku, kau sudah menertawakan, kan kurang ajar kau. Kan ku bilang, kau kalau menghujat jangan di hadapanku. Kenapa? Karena aku akan menggunakan mulut Yesus untuk memaki kau. Ya, karena dalam pandangan penyembah Yahweh kalian itu disetarakan anjing, bukan saya yang bilang. Betul nggak Kak Rosi? Kak Rosi ini Kristen dia nih, betul nggak? Tuh, saya bilang baik-baik, diskusi dua arah, belum apa-apa sudah ketawa-ketawa kau. Saya serius. Saya kalau bicara tentang agama ini serius ya. Saya menjelaskan kepadamu. Tapi betul Uni apa kata Kak Rosi ya, bahwa para penyembah Yahweh ini sama sifatnya dengan Yahweh. Iya, sama sifatnya dengan Yahweh. Iya. Kalau tidak bisa buka kamera, tugas kalian hanya bertanya saja. Saya menjawab. Dan kalian sudah kurang ajar. Saya baca Quran saya. Itu dimik dulu, bersih kali Mika, ya. Saya ini membaca Quran saya. Kalian tidak mau mendengarkannya, tutup mic. Kalian pun mau tertawa, jungkir balik, ditutup mic, nggak usah saya tahu. Karena kalian masih ada di komal kami. Maka kami yang menjelaskannya. Di mana dalilnya bahwa Bani Israel menurut Quran penyembah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah. Ingatlah ya Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu. Kalian dipilih, kalian adalah umat pilihan pada masanya, ditinggikan pada masanya. Siapa yang meninggikan? Allah. Ini otomatis menjawab pertanyaan di mana Bani Israel menyembah kepada Allah. Itu berdasarkan Quran. Kalau di dalam Bible kami tidak pernah menemukan kata Allah dalam Bible. Kenapa? Bible kalian bukan berbahasa Arab. Karena kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang ada dalam literatur Arab, dalam KBBI begitu tertulisnya. Walaupun saya sepakat bahwa itu adalah nama Tuhan seluruh para al-anbiya, ya. Jadi kalau kalian mau bertanya tentang agama saya, biarkan saya menjawab. Tugas kalian hanya mendengarkan. Tak senang di mute, tak suka turun, sesimpel itu. Kami tidak pernah memaksa kalian diskusi dengan kami. Diskusi dengan saya itu ada syarat mutlaknya. Diskusi dua arah buka kamera, ya. Kalau kalian mau diskusi dengan Kak Rosi, itu pun Kak Rosi yang tentukan syarat. Apakah Kak Rosi mau tanpa buka kamera? Itu dia, bukan saya, karena kalian diskusi dengan dia.
Dengan saya syarat mutlaknya buka kamera, diskusi dua arah. Tapi kalau tidak, bertanya saja. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.